Reshuffle kabinet kembali dilakukan Tribuners oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa posisi menteri yang sebelumnya kosong pada reshuffle sebelumnya akhirnya sudah diisi seperti Menko Polkam dan juga Menpora. Jamari Caniago ditunjuk menggantikan Budi Gunawan sementara Erick Thohir yang sebelumnya adalah Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI kini mengisi kursi Menpora. Hanya saja artinya kursi Menteri BUMN masih kosong setelah ditinggalkan oleh Erick Thohir. Yang menarik ada setpres lagi yang baru Tribuners yaitu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang kini akan menggantikan tugas-tugas dari PCO yang dulunya diduduki oleh Hasan Nasbi. Lalu bagaimana kemudian kita bisa membaca reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Apa harapan yang sedianya ingin dicapai oleh Presiden dengan reshuffle yang dilakukan kali ini jika dilihat dari kinerja yang kurang lebih hampir 1 tahun berjalan Tribuners? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Kabar baik, Bang Efriza? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Dan terima kasih untuk kesempatannya Mbak Nila Yurda dan Tribun on Focus. Dan saat ini Kota Depok hujan. Baik, terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya hari ini Bang Efriza. Ini kita sama-sama melihat tadi sejak pukul 3 sore begitu ya, ini reshuffle kabinet lanjutan yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa kursi yang diisi Menko Polkam, kemudian Menpora yang sebelumnya kosong, tapi sekarang kemudian menyisakan satu kursi yaitu Menteri BUMN yang kosong, Wamenaker yang sebelumnya kosong juga sudah diisi. Terkait nama-nama yang kemudian dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menduduki kursi yang sempat kosong ini, Bang Efriza silahkan sebagai pengantar, Bang. Iya, apa yang saat ini terjadi, kita bisa melihat bahwa yang pertama saya sampaikan reshuffle kali ini menunjukkan benar-benar Pak Prabowo menunjukkan inilah hak prerogatif dari Presiden Prabowo secara individunya sebagai presiden. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa ini adalah gaya baru dari reshuffle karena reshuffle-nya itu sistemnya berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah reshuffle kali ini menunjukkan ini adalah reshuffle ketiga dari Agustus, dari Februari, kemudian 8 September, kemudian kita masuk kepada saat ini 17 September. Jadi sudah ada 3 reshuffle. 3 reshuffle, yang pertama pada Februari itu 1 orang dari Mendikti Saintek, yang kedua ada 5 posisi, dan yang ketiga sekarang ini melanjutkan dan ada yang kosong. Artinya reshuffle kali ini masih berlanjut. Seperti yang tadi Mbak Nila Yurda katakan, Menteri BUMN masih kosong. Dan yang terakhir sebagai pembuka saya ingin sampaikan bahwa menteri-menteri ataupun dari para pejabat yang dilantik oleh Pak Prabowo, jika sudah disentil oleh Pak Prabowo, kemungkinan besar adalah calon dari reshuffle seperti Erick Thohir. Yang kedua adalah kita juga bisa melihat Hasan Nasbi. Jadi Pak Prabowo walaupun ia masih menunjukkan sebuah persahabatan, sebuah kehangatan, tapi yang namanya reshuffle tetap dilakukan oleh Pak Presiden. Artinya Pak Presiden memberikan jangka waktu. Jadi seperti misalnya Tito Karnavian bukan tidak mungkin lain waktu ia kena reshuffle. Begitu juga yang terjadi seperti kasusnya Budi Ari maupun yang terbaru adalah Erick Thohir. Bang Efriza, kalau kita melihat begitu ya, kita akan bahas satu persatu di antaranya yang juga cukup menarik adalah bagaimana kemudian PCO yang sebelumnya diisi Hasan Nasbi, kita masih ingat betul bagaimana Hasan Nasbi sempat ingin mengundurkan diri, tapi katanya dilarang terlebih dahulu oleh Presiden, dan sekarang kemudian di reshuffle begitu ya, dan justru ada transformasi dengan adanya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang diduduki oleh orang dekat Pak Presiden juga, yaitu Angga Raka Prabowo, begitu ya, Wamen
Menkomdiji. Kalau kita melihat dengan perubahan ini, Bang Efriza, apakah kemudian bisa dibaca bahwa memang Presiden melihat ada komunikasi yang kurang baik yang ada di pemerintahannya, hingga perlunya sosok baru untuk mengisi tersebut, kemudian perlu sosok yang dinilai komunikasinya juga cukup bagus begitu ya, untuk sama-sama menjadi juru bicara lah kalau bisa dikatakan dari perwakilan istana sendiri, Bang? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, tadi saya sampaikan bahwa Pak Presiden memang sudah menerima dari mundurnya atau keinginan mundurnya dari Hasan Nasbi, tapi kemudian oleh Pak Presiden dipertahankan. Namun posisi Hasan Nasbi itu dimasukkan ke dalam, tidak lagi sebagai jubir Pak Presiden secara utuh. Karena jubir Pak Presiden sempat berganti dengan Prasetyo Hadi, baru kemudian benar-benar diberikan dalam hal ini kepada Angga Raka Prabowo, dan kita bisa melihat ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Presiden ini ingin menjaga dinamika di dalam internalnya. Jadi kita bisa melihat dua hal yang sama. Mundurnya Hasan Nasbi dengan Sri Mulyani, tapi dua-duanya ditolak oleh Pak Presiden. Tidak lama ataupun dalam jangka waktu tertentu, maka mundurnya mereka itu dipersilakan. Dan berikutnya juga kita bisa melihat ada posisi menarik, selain Hasan Nasbi, Kodari mendapatkan posisi lebih tinggi. Dari dia wakil sekarang menjadi staf kepresidenan, dalam hal ini jelas ada posisi lebih meyakinkan, artinya orang-orang yang sudah berkeringat tetap dihargai oleh Pak Prabowo dan dipikirkan posisinya. Walaupun kita melihat rasa-rasanya Hasan Nasbi ini tidak 100% nanti berada di luar. Kemungkinan besar masih membantu dari Pak Presiden Prabowo, entah sebagai apa, dan posisinya tentu bukan lagi di level tertinggi, setingkat menteri ataupun di dalam hal ini di dalam lingkup kepresidenan langsung. Artinya juga apakah kemudian Pak Presiden ini melihat bahwa memang perlu adanya perbaikan begitu ya, Bang Efriza ya, mengenai komunikasi yang selama ini kan banyak juga dikritik oleh publik, baik itu statement yang disampaikan oleh menterinya, yang disampaikan bahkan oleh Kepala PCO-nya Hasan Nasbi yang juga sempat viral beberapa waktu lalu begitu kan, sampai dengan tadi ketika Kepala Staf Kepresidenan yang baru Pak Kodari ini dilantik begitu kan, beliau juga mengatakan akan fokus untuk menjadi jembatan melaporkan kerja-kerja dan menyebarluaskan program-program baik dari pemerintah begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, kalau saya melihat jelas bahwa ini adalah upaya secara politik dan ekonomi yang sedang dibangun oleh Pak Presiden. Secara politik dilakukan dengan pertama adalah Pak Presiden Prabowo berusaha berkomunikasi dengan lebih baik kepada masyarakat dengan orang-orang terdekatnya yang dipercaya untuk menjabat. Dan yang kedua, beliau juga menunjukkan aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat itu dipenuhi atau didengar dengan misalnya pergantian-pergantian tersebut. Contoh misalnya pergantian Menteri Koperasi, Budiari. Dan berikutnya juga kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo juga mengetahui kelemahan dari Erick Thohir, Menteri BUMN yang kemudian diganti, yang disorot juga oleh masyarakat. Dan ini artinya secara politik Pak Prabowo mau mendengar, menguatkan posisi dalam hal ini kabinetnya karena menuju 2 tahun, dan tentu saja harus orang-orang terdekat yang bisa dipercaya, yang benar-benar mengerti dan satu visi dengan Presiden. Dan yang kedua, beliau juga dalam hal ini secara ekonomi, ia mengangkat orang-orang yang benar-benar bisa untuk menselaraskan visi misi Pak Presiden. Contoh misalnya, kita melihat bagaimana diangkatnya 2 orang dari dalam hal ini untuk Badan Gizi Nasional, dan kita melihat ini artinya jelas posisinya supaya visi misi dari Presiden
untuk MBG itu tidak lagi ada sengkarut atau ada masalah di permukaan maupun saat implementasinya. Dan yang kedua adalah jelas bahwa Pak Prabowo juga tidak ingin ada orang-orang yang dalam hal ini berkaitan dengan kolusi maupun dalam hal ini juga terkait dengan nepotisme ataupun lebih besar adalah dalam hal korupsi. Dan ini yang terlihat bagaimana Pak Prabowo mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang-orang tersebut. Dan yang berikutnya secara ekonomi jelas bahwa dikosongkannya BUMN ini artinya ada upaya untuk mensinergikan. Kira-kira siapa yang cocok, yang pas untuk mensinergikan antara kepentingan investasi, kepentingan ekonomi, dan sisi yang lain kepentingan dari Danantara. Maka ada isunya Rosan, Roslaini yang coba diperhitungkan. Dan sisi yang lain, hak prerogatif presiden ini begitu kuat, nama-nama banyak bergaung, namun semuanya itu bisa dihilangkan ataupun diabaikan oleh Pak Presiden. Dalam hal ini ya, kita bisa melihat contohnya bagaimana Pak Presiden tidak terburu-buru untuk mencari posisi dalam hal ini menyelesaikan soal Kapolri misalnya, tapi ia berusaha melantik saat ini reformasi kepolisian yang diberikan kesempatan kepada dari Wakapolri sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa Pak Presiden juga sangat legowo ditunjukkan dengan hadirnya Pak Jumari yang kita tahu itu adalah bagian dari orang yang turut serta memberikan rekomendasi pemecatan kepada Pak Prabowo, tapi beliau diangkat oleh Pak Prabowo, diberikan sebagai bintang kehormatan, kemudian beliau dipercaya untuk Menko Polkam. Dan ini artinya ada sinergi yang coba dibangun di politik dan di ekonomi, dan tentu saja di dalam pertahanan dan keamanan itu sendiri. Menyoal soal sosok Menko Polkam yang baru, Bang Efriza, ini kan juga sosoknya adalah cukup dekat juga dengan Pak Presiden, begitu ya. Apakah ini juga menjadi penegasan Pak Prabowo agar insiden yang sempat terjadi kemarin, demonstrasi besar-besaran, begitu ya, ini tidak terjadi kembali dan Pak Prabowo tidak ingin kecolongan akan adanya demonstrasi besar lagi, Bang? Iya, ini yang terjadi kemarin kerusuhan, demonstrasi yang menyebabkan kericuhan, itu kita bisa mengakui bahwa Pak Prabowo pun jengkel karena tidak adanya sebuah kepekaan atau respon cepat dari Menko Polkam. Kemudian beliau memberikan hal ini kepada Pak Jumari Caniago, dan ini artinya menunjukkan bahwa saat ini Pak Presiden ingin menunjukkan kepemimpinan yang baik, satu, dan yang kedua adalah keseriusan supaya negara kita ini aman, baik dalam pertahanan dan juga dalam soal keamanan. Dan berikutnya adalah ini menunjukkan Pak Prabowo saat ini memberikan kesempatan itu dipegang oleh TNI. Ini menunjukkan satu sisi ada suatu hal yang perlu direformasi dulu di kepolisian, karena perdebatannya kan tentang Menko Polkam itu ada tiga, ada yang menginginkan dari sipil, ada yang menginginkan dari kepolisian, dan tentu saja ada kekhawatiran kalau dari pihak TNI. Namun hal ini terlihat sekali dibantah oleh Pak Prabowo dengan mengangkat Pak Jumari Caniago yang merupakan kader Gerindra dan diberikan posisi yang terhormat. Artinya dia mensinergikan TNI, Polri, dan tentu di dalamnya ada Menhan. Ini semua menjadi satu kesatuan paket yang menarik, sekaligus juga dengan keinginan reformasi Polri. Bisa jadi nanti reshuffle berikutnya kita akan melihat pergantian dari Kapolri, Listio Sigit, yang mungkin saja itu akan masuk di dalam sebuah kerangka bangun yang baru, yang lebih bisa dipercaya oleh masyarakat.
Mhm. Bang Efriza, ini menyoal tadi, Bang Efriza menyebut bagaimana Kapolri banyak yang mendesak agar Kapolri diganti, begitu ya, Bang Efriza ya. Tapi ini kan ketegasan yang sampai detik ini disampaikan Pak Presiden adalah dengan menunjuk penasihat khusus Presiden bidang Kamtipnas dan reformasi Polri, begitu kan. Yang juga kemarin sempat disinggung harus ada reformasi Polri. Artinya dengan penunjukan Abadoviri, begitu ya, mantan Wakapolri ini untuk mengisi penasehat khusus dan juga reformasi Polri ini menjadi penegasan juga bahwa Pak Presiden juga menjawab demonstrasi dari massa dan mendengarkan suara dari rakyat mengenai reformasi Polri ini. Iya, jelas bahwa Pak Presiden sangat memperhitungkan reformasi Polri dan kita tahu bahwa Polri saat ini berada di bawahnya Presiden dan tentu keinginan dari DPR pun sudah didengar bahwa Pak Presiden ini harus terlibat langsung. Namun saya mengapresiasi bahwa Pak Presiden lebih memilih mengangkat penasehat untuk reformasi Polri salah satunya. Dan mengapa hal itu artinya Presiden ini dalam kapasitasnya mencoba mengkoordinasi, mencoba untuk mengevaluasi sekaligus dia memberikan atau memantau dari proses tersebut. Tapi dia memberikan pembatas yang jelas bahwa presiden ini tidak ingin terlibat lebih jauh. Bahkan menariknya yang diangkat ini adalah orang yang pernah menjabat sebagai Wakapolri. Dan ini artinya jelas institusi kepolisian ini harus dibangun dengan narasi yang pertama dia harus menjadi pengayom bagi masyarakat, yang kedua bagaimana kulturnya itu dibangun dengan lebih baik, jangan sampai ada tindakan-tindakan represif dan juga mengedepankan hak asasi manusia, dan yang ketiga harapannya yang terbesar dari masyarakat, reformasi Polri ini sangat sulit berjalan jika kepalanya atau Kapolrinya itu belum diganti. Dan sepertinya hal ini tidak lama lagi. Rasa-rasanya Pak Presiden ini ingin memberikan sebuah sinergi dulu, mau melihat bagaimana Pak Listio Sigit sebagai Kapolri bisa tidak melakukan sebuah upaya dalam hal ini reformasi Polri. Karena kita tahu reformasi Polri itu sudah dinyatakan, cetak birunya sudah ada, struktur maupun di dalam hal ini secara kelembagaan pun juga sudah kuat, tapi secara kultural ini masih lemah dan belum berjalan. Dan inilah yang juga digelorakan oleh para tokoh agama yang dalam hal ini Gerakan Nurani Bangsa kemarin mereka menyatakan reformasi Polri itu menjadi sebuah hal yang bisa kita katakan semangat bersama dari suatu bangsa. Dan ini kesempatan baik bagi Listio Sigit untuk menunjukkan dirinya tidak partisan, dirinya tidak lagi terkait dengan geng Solo yang sering diperdebatkan, dan juga Listio Sigit menunjukkan reformasi Polri itu bisa meski saat ini ia sebagai Kapolri benar-benar dalam persepsi di masyarakat tidak lagi citranya kuat dan dianggap layak masih memimpin sampai akhir jabatan Kapolrinya. Mhm. Kalau kita membaca bagaimana kemudian, reformasi Polri begitu ya, Bang Efriza ya, dengan desakan yang muncul adalah penggantian Kapolri. Kalau Anda melihatnya apakah sedianya ada urgensi tertentu untuk kemudian mengganti Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo kalau secara kinerja atau seperti apa, Bang? Ya, yang perlu adalah kalau Pak Prabowo tentu sangat yakin sekali Kapolri sekarang ini, begitu juga dengan Panglima TNI sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo, mereka tidak akan mengalami pergantian. Namun apa yang terjadi dengan kekisruhan ataupun kerusuhan di bulan Agustus itu, Agustus kelam itu menunjukkan bahwa inilah kelemahan dari Kapolri. Bagaimana ia tidak bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini kepolisian harus mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan mereka memang berada bersama rakyat, bersama masyarakat. Walaupun mereka menjadi aparat dari
dalam hal ini keamanan, dan tentu saja mereka tidak boleh lebih mengedepankan mendukung hal-hal tindakan represif tapi mencederai dari masyarakat, dan ini yang seringkali terjadi, dan saya rasa ini adalah suatu hal yang menjadi catatan tersendiri dari Agustus kelam kemarin, dan kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Pak Listio misalnya. Kita sempat mungkin saja berharap bahwa Kapolri saat itu responnya begitu cepat. Ia turun, ia mengatasi, ataupun ia menunjukkan bahwa pasukannya atau institusinya yang dipimpinnya ini benar-benar mengerti menghadapi demonstrasi masyarakat dengan tidak represif. Minimal saat itu banyak yang berharap diturunkanlah dari polisi wanitanya, dan ternyata tidak diturunkan saat itu. Dan ini adalah sebuah bentuk dari kesalahan, dalam hal ini kesalahan tepatnya membaca atau memprediksi hal yang semestinya buru-buru dilakukan. Dan ini adalah sebuah tragedi yang saya rasa reformasi Polri akhirnya menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan lagi. Dengan penunjukan Menko Polkam yang sekarang yaitu Pak Jomari Caniago ini, Bang Efriza, artinya ini juga kemudian menegaskan bahwa nantinya ada tugas berat juga bagi Menko Polkam begitu ya untuk mengantisipasi hal tersebut, termasuk juga dalam kaitannya reformasi Polri ini, karena kan latar belakangnya adalah TNI begitu ya, dan Pak Budi Gunawan ini sebelumnya adalah Kepala BIN bahkan. Iya, tentu saja ini perdebatannya yang nanti akan sangat sengit di dalam tentu bagaimana soal Polri ini akan didirikan. Karena saat ini isunya atau wacananya banyak yang mengharapkan Polri bersama TNI kembali, itu yang pertama, atau yang kedua, Polri berada di sebuah kementerian, tidak lagi langsung di bawahnya Presiden misalnya. Dan hal ini tentu saja membuat kekhawatiran, tapi dengan dipadu-padankannya, satu adalah adanya lembaga ataupun institusi yang akan melakukan reformasi Polri, ditambah dengan Menko Polkam yang baru, saya rasa sinergi itu bisa tercapai karena kita melihat selain dari track record-nya Pak Jomari Caniago yang tentu saja dinilai oleh Pak Prabowo baik, dan berikutnya juga kita bisa melihat keterhubungannya. Tidak mungkin, ataupun bahasa sarkasnya, kader Gerindra akan mengecewakan seorang Presiden Prabowo. Dan tentu saja ia mengetahui reformasi Polri itu bisa disinergikan dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat loyal kepada Pak Presiden Prabowo, dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Nah, namun yang perlu dijaga adalah bagaimana Polri ini ke depannya jangan sampai partisan, dan ini adalah sebuah hal yang penting juga untuk dipahami oleh para pemangku jabatan saat ini, bagaimana memposisikan Polri. Satu sisi memang dia sebagai bagian dari alat negara, sisi yang lain dia juga tidak boleh menjadi alat negara yang malah mengecewakan masyarakatnya sebagai orang-orang yang semestinya dilayani oleh Polri itu sendiri. Oke, nanti artinya kita akan menunggu ya, Bang Efriza ya, bagaimana nantinya gebrakan yang akan diambil oleh Menko Polkam yang baru, yang sedianya umurnya memang sudah menginjak 77 tahun, tadi disampaikan juga oleh Pak Jomari Caniago begitu ya, tapi memang sinergitas tadi intinya untuk kemudian bisa dilakukan agar ada reformasi terhadap Polri ini sendiri. Baik, Bang Efriza, menyoal kekosongan satu menteri, yaitu Menteri BUMN begitu ya, satu kita bisa membaca bahwa ini adalah sinyal bahwa nantinya akan ada reshuffle lanjutan yang berkemungkinan dilakukan oleh Pak Presiden. Pertanyaannya, siapa kemudian kalaupun nanti ada Kementerian BUMN yang bisa dipilih begitu ya, sosok yang paling tepat kalau menurut Bang Efriza yang bisa menempati kursi Menteri BUMN, atau justru ada narasi lain
juga muncul adalah peleburan BUMN ini dengan Danantara, Bang Efriza. Mana yang lebih ideal kalau menurut Bang Efriza? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi, kita bisa memahami satu sisi bahwa Pak Presiden ini banyak yang memperkirakan reshuffle ini dalam situasi yang tidak tenang. Reshuffle ini benar-benar dalam perhitungan yang satu sisi proposisi ataupun proporsional dari partai politik itu benar-benar diperhitungkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga melihat bagaimana reshuffle kelanjutannya. Nah, hal yang terkait dengan Menteri BUMN ini jelas awal mulanya ini karena kegagalan dari BUMN itu sendiri untuk digeliatkan. Malah yang ada Pak Presiden menyatakan BUMN ini bergeliat antara mau dan tidak mau, namun nyatanya penyedot dalam hal ini menyedot anggaran APBN ini begitu besar sampai penyertaan modal negara pun ikut tersedot oleh BUMN. Dan situasi ini tentu saja yang narasi yang tinggi adalah terkait dengan Danantara. Danantara ini tentunya adalah Pak Ruslan. Dalam hal ini, Ruslan ini kita tahu dia bagian dari Wakil Menteri BUMN sebelumnya. Dia adalah tim dari kampanye Prabowo Gibran dan dia adalah pengelola dari Danantara. Namun persoalannya adalah rasa-rasanya Pak Prabowo juga memikirkan kalau ditinggalkan posisi investasi yang dipegang oleh Pak Ruslan ini, situasinya seperti apa. Dan hal inilah yang kemudian diperhitungkan pula oleh Pak Prabowo. Karena satu sisi kalau dinaikkan lagi dari Gerindra juga menjadi sebuah hal yang mengesankan seluruh partai politik ini terkesan tidak punya kekuatan yang besar selain partainya Pak Prabowo. Nah, ini adalah suatu hal yang juga dilematis. Inilah kenapa misalnya kita mengetahui ketika posisi dari Abdul Qadir Kading yang kemudian diganti dan kemudian masuk sekarang Federica dalam hal ini juga sebagai Wamenkop menggantikan Ferry Julianto, dan ini adalah gambaran bagaimana keseimbangan dari hal tersebut dan mengapa misalnya dari Erick Thohir ini kemudian ditaruh di Menpora, dan itu juga keseimbangan dalam hal ini tentang proporsi ataupun dalam hal ini proporsionalnya dari Pak Jokowi orang-orangnya. Dan kita melihat pergeseran-pergeseran itu jangan sampai membahayakan posisi dari Pak Presiden, karena saat ini Pak Presiden masih belum menempatkan dua partai politik di dalam pemerintahannya, yaitu Nasdem yang satu, yang kedua adalah PDI Perjuangan. Hal ini kalkulasinya masih tinggi dan kemungkinan besar saya melihat Pak Ruslan dalam hal ini, Ruslaini ini bisa masuk ke dalam dan ia bisa dipercaya. Namun lagi-lagi tentu kalau hal itu harus diambil, maka partai mana yang harus menempati posisinya Menteri Investasi misalnya, ataupun di dalam Kementerian Investasi itu sendiri yang ditinggalkannya. Dan ini artinya hitung-hitungan itu betul-betul diperhitungkan sekali oleh Pak Prabowo. Karena kalau tidak, yang ada dengan polanya yang sifatnya tidak langsung menyeluruh, tapi bertahap, ini bisa menimbulkan gejolak nantinya di masyarakat maupun di perpolitikan. Itulah kemudian mengapa Pak Presiden tidak buru-buru begitu ya, Bang Efriza ya, kalaupun harus menempatkan seseorang di posisi-posisi yang kosong. Seperti kemarin kita lihat Menko Polkam dan juga Menpora, ya dibiarkan kosong terlebih dahulu sebelum akhirnya kemudian diisi oleh sosok yang baru. Terakhir dari saya, Bang Efriza, masih beberapa banyak nama-nama di Kementerian Presiden Prabowo Gibran ini yang
publik menilainya bekerjanya masih kurang bagus begitu ya, atau bahkan tidak punya sumbangsi yang cukup besar juga bagi kabinet. Kira-kira kalau nama-nama yang berpotensi secara kinerja kemudian bisa di-reshuffle atau diganti oleh Presiden Prabowo, siapa saja, Bang? Ya, kalau berbicara siapa yang bisa diganti, tentu Pak Tito Karnavian sudah tersorot dan sempat juga dia mendapatkan sentilan dalam tanda kutip oleh Pak Prabowo, dan seperti yang tadi saya katakan di awal, siapa yang mendapatkan sentilan dari Pak Prabowo artinya dia sedang tidak baik-baik saja. Dalam hal ini dia diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Yang kedua tentu ada pos Menteri BUMN, dan yang ketiga tentunya nanti geser ataupun dalam hal ini upaya-upaya untuk memindahkan itu tentu ada konsekuensi. Contoh misalnya saja, ketika Golkar mendapatkan Menteri P2MI yang ditinggalkan oleh PKB, maka posisi PKB tetap. Walaupun posisinya dulu 2 menteri dengan 1 wamen, sekarang tidak, 1 menteri dengan 2 wamen. Dan ini artinya ada hitung-hitungan yang terus-menerus dijaga oleh Pak Prabowo, dan ini pula yang diperlihatkan oleh Pak Prabowo bagaimana ia lebih menjaga situasi tersebut, dan begitu juga ia tidak mungkin tiba-tiba memperbesar, dalam hal ini adalah jatah dari menteri profesional misalnya, tiba-tiba diperbesar, ditinggikan, namun lagi-lagi kata kuncinya, orang-orang yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah orang-orang yang benar-benar berkeringat sama Pak Prabowo, loyalitasnya luar biasa tinggi, dan tentu saja yang paling mengagetkan, saya rasa ini sangatlah tidak mungkin kalau seandainya benar-benar dilakukan, kalau ada pertarungan antara geng Solo yang dikatakan, kalau Menteri Pratikno itu diganti, itu sangat-sangat berbahaya, karena sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi 12 menteri yang dulu diangkat oleh Pak Jokowi kemudian melanjutkan ke Pak Prabowo, mereka itu dalam posisi yang tetap hak prerogatif itu di tangannya Pak Prabowo. Hanya saja 1 menteri yang dibawa, diusulkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Presiden Prabowo, yaitu adalah Pratikno. Jadi saya rasa soal geng Solo itu dengan narasi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini memperlihatkan narasi tentang geng Solo itu tidak benar-benar menjadi pemicu dari reshuffle ini. Tapi yang menjadi pemicu reshuffle ini adalah pembersihan dari situasi secara politik, bagaimana merespon atas kekisruhan supaya kehidupan politik kita lebih baik, baik dalam pembuatan kebijakan maupun keamanan, dan itu yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Yang kedua secara ekonomi, dan yang ketiga adalah membersihkan orang-orang yang benar-benar tidak bisa loyal, tidak bisa selaras dengan keinginan presiden, dan juga yang tersangkut dengan korupsi. Jadi siapa lagi berikutnya? Bisa jadi Tito, Budi Gunadi Sadikin, dan kemudian ada beberapa menteri lagi yang saya rasa Pak Prabowo sudah mempunyai hal itu di kantong. Jadi reposisi ini saya rasa bisa sampai Oktober. Oke, kita akan melihat nanti ya bagaimana kemudian reshuffle lanjutan, karena masih ada 1 kursi kosong. Biasanya memang Pak Prabowo akan mengisi begitu ya, kecuali akan ada peleburan di Danantara nantinya ya, Bang Efriza ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Selamat sore Bang Efriza. Selamat sore Mbak. Terima kasih banyak kesempatannya Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Citra Institute, Bang Efriza dalam Tribunnews on Focus. Kali ini nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.